Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamah Fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul وتقبل منا ما تحركنا فيه وشر خزينة القاتل جواهر الكنوز واخرج دابة قريشا لقد المصير بارا مؤمنة بكمال البشارة وما من حمل. Pada hari ini, Bapak Haji Bunyamin LC yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mulia Ibu Dr. Haja Muhaya SHMA, yang kami hormati para hakim di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Samarinda dan Ketua Pengadilan Agama Tegarong atau yang mewakili serta seluruh jajarannya, yang kami hormati panitia الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang kita hormati, kita muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Sebagai agama Samarinda. Dan yang kedua, alhamdulillah masih dalam ketaatan, terutama hari ini pagi ini memperingati acara besar, peristiwa besar yang kita Rasulullah SAW. Kita bertemu dalam kebaikan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khalisah liman fattara as-samawati wal arda hanifan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ja'alahu Allahu shadiqan aminan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhu tafdilan wa tashrifan. Wa ba'd. Yang saya hormati semua yang disebutkan oleh Bapak Ketua tadi. Nah, jadi nggak salah lagi saya. Tapi ada yang ketinggalan, Pak. Di sini ada Ibu Profesor Darmawati, teman saya. Oh, saya lihat dari belakang. Itu temannya Pak Adri. Jadi saya tidak asing di sini karena ada teman saya, Pak Prof, Ibu Prof. Ya, alhamdulillah. Begitu saya masuk,
saya lihat wajah-wajah ada yang tidak asing bagi saya. Ada teman saya Pak Anwar Kubra ya, Ketua Pengadilan Agama juga, wajahnya saya lihat, wah ini teman kita ini. Jadi sudah dapat saudara banyak, jadi mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Baru ketemu, insya Allah banyak dapat doa dari teman-teman. Begitu cerita sama beliau tadi, Masya Allah. Jadi kayaknya generasinya sudah generasi kita ini Pak Ilham. Sudah lewat semua ini, sudah kita jadi tua semua sudah di sini. Tapi nampaknya masih muda-muda semangatnya gitu ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama karena masih hidup. Itu kalau saya bilang sama teman itu kaget, kok ngomong gitu Pak Benyamin? Iya. Padahal itu tidak perlu kaget. Dari bangun pagi sudah ngomong. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi, itu ngomongnya. Segala puji bagi Allah karena masih hidup. Dan yang kedua, alhamdulillah masih dalam ketaatan, terutama hari ini, pagi ini memperingati acara besar, peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Kita bertemu dalam kebaikan dan keberkahan. Untuk itu, mari kita menyampaikan selawat dan salam kepada beliau. Semoga di dunia diberikan rezeki bisa ziarah ke Madinah. Yang kurang kencang aminnya, lambat berangkatnya. Semoga di dunia bisa naik haji. Semoga di akhirat bisa ketemu dengan beliau dan mendapatkan surga. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Ini berat juga ngomong ini, saya makanya mundur sedikit ya. Dan mau maju saya ke sini karena beliau ini juga Kiai besar di Samarinda ya. Sudah lama kenal beliau dan alhamdulillah dipertemukan di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti lebih dahulu saya sampaikan mohon maaf. Yang jelas saya masuk ke sini pengadilan tinggi, begitu sebut pengadilan tinggi. Ini satu-satunya departemen, kementerian atau apa, instansi yang selalu disebut sekali seminggu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang lainnya nggak disebut. Ya, satu-satunya ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Bicara tentang Isra Mi'raj, kemarin saya sempat Isra Mi'raj tapi diminta mengisi acara, tiba-tiba nggak bisa karena saya harus berangkat ke Jakarta mendampingi peserta MTQ internasional. Dan alhamdulillah Samarinda dapat 2 orang utusan, dua-duanya juara 1. Jadi, dan di samping saya ini persiapan untuk juara internasional juga nanti. Nah, ini mohon doanya untuk supaya bisa juara nasional dan internasional. Sementara mau dipersiapkan di TC nanti. Dan alhamdulillah 4 orang utusan Indonesia putra putri lengkap, diikuti oleh 38 negara. Indonesia yang 4 itu semua juara 1. Jadi, dan ternyata memang di sini tempatnya baca Quran 30 berapa kali tamat sudah Pak. Nah itu berkah Al-Quran semua. Jadi memang untuk mencintai Al-Quran harus begitu. Dan di Samarinda itu yang dapat 1 orang Samarinda, Yasin namanya, itu baru kelas 2 MTS model. Dan satunya Imran Karim dari Sangatta ya. Jadi kita sangat bangga. Setelah acara berlangsung 2 hari, oh ternyata saya tidak bisa mengisi Isra Mi'raj di Samarinda. Nah, saya ikut pengajian Isra Mi'raj kenegaraan di Kementerian Agama. Alhamdulillah dapat ilmu juga diisi oleh anaknya Presiden kita, Ilham Habibie. Alhamdulillah. Nanti saya kasih oleh-olehnya Pak. Baik, saya memulai. Ini ada catatan saya. Kalau bicara sama-sama Ki itu harus punya kitab. Saya mulai dari mana ini? Tadi dimulai dari Subhana.
Maha suci Allah Alladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bisa salah-salah dengan bahasa Arabnya. Di situ dikatakan subhanalladzi, maha suci. Allah sembunyikan namanya supaya orang cari. Itu rahasia itu. Allah terangkan subhanallah alladzi asra, tapi disembunyikan namanya supaya orang yang paham ini pasti dia sebutkan di situ. Tidak ada yang lain di situ. Subhanallah. Tidak mungkin subhana ketua pengadilan. Tidak mungkin subhana presiden. Tidak mungkin. Ini punya Allah. Makanya di dalam ilmu kausalitas, filsafat Yunani itu mengatakan ketika ketemu api dengan kapas pasti hancur, pasti jadi debu. Imam Ghazali membantah itu di dalam bukunya. Ketemunya api dengan kapas, insya Allah terbakar. Pakai insya Allah. Kalau orang lain kan pasti. Ya kemarin ketemu api dengan pemadam kebakaran di Los Angeles, kenapa nggak padam? Jawabannya singkat, karena lebih besar apinya Pak. Oh, karena lebih besar apinya. Ya kenapa nggak lebih besar? Ya apa airnya gitu? Kenapa dalam waktu musim kering? Tapi itu ada yang ngatur semua. Setelah itu terjadi lagi tabrakan pesawat, tidak main-main pesawat. Angkatan bersenjatanya tabrakan. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa di dalam hidup ini ada namanya sebab musabab. Kalau cuma sampai kepada sebab, ilmunya masih separuh. Harus naik ke atas lagi, musabbibul asbab. Makanya kita berdoa tadi pagi, alhamdulillah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami. Karena ada orang tidur tidak bangun-bangun lagi, meninggal. Ada juga bangun tidur tapi tidak bisa ke kantor, malah dibawa ke rumah sakit. Macam-macam kondisi kita. Oleh karena itu dimulainya dengan subhana, Allah sembunyikan, baru disebut. Kita yakin ini pasti Allah. Subhanalladzi asra, bukan sarah tapi asra, memperjalankan. Nah kalau Allah sudah terlibat, maka tidak ada yang bisa menolak dan pasti terjadi. Dan ini peristiwa kalau sudah Allah yang terlibat, akal tidak mampu mengukurnya. Karena kemampuan akal kita hanya sebatas panca indera. Panca indera kita juga beda-beda, tergantung kemampuan masing-masing. Panca indera tidak bisa dijamin. Ada panca indera kita, makanya akal kita itu tidak semua bisa dipahami. Sehingga Abu Bakar berani mengatakan alla idraku syai' fa huwa idrak. Karena tidak diidrak oleh sesuatu, itulah sebuah ilmu. Tidak tahu sesuatu apa pengetahuan kita? Ya tidak tahu. Tidak tahunya itu adalah sebuah ilmu. Dan itu sebabnya juga Abu Bakarlah satu-satunya yang paling tegas mengatakan ketika Rasulullah kembali dari perjalanan dahsyat ini, mengatakan kalau engkau yang mengatakan Muhammad, lebih dari itu saya percaya. Karena paham bahwa jangkauan akal manusia untuk mencari suatu kebenaran tidak bisa dijamin, tetapi kalau ada perantara dari Nabi Muhammad yang sumbernya dari Allah, itu pasti maha suci, lepas dari kekurangan, pasti benar. Makanya alhamdulillah kita bangga menjadi umat pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi kita benar tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi jangan coba-coba mengatakan bahwa dia buta huruf. Beliau membaca. Kenapa membaca? Ayat pertama itu Iqra. Dan ketika membaca, dibaca semua, bahkan ditelusuri, bahkan dilewati, naik ke atas, tidak main-main. Tidak ada manusia siapapun
Bukan zaman sekarang ini yang bisa menempuh itu, yang pernah menginjakkan kakinya di bulan yang di daerah mana. Beliau sampaikan dalam hadis, antara langit 1, langit 2 itu perjalanan 500 tahun. Kita percaya karena beliau pernah lewat situ dalam waktu yang singkat. Padahal perjalanannya minal Masjidil Haram ke Masjid Aqsa 1 bulan. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi ketika membaca ayat ini mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan kita. Menambah iman kita dan ketakwaan kita. Benar tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi masuk akal. Apalagi teknologi sekarang membuktikan. Zaman dulu orang naik haji itu berbulan-bulan. Sekarang cuma berapa jam saja terbang, 10 jam. Besok-besok kalau ada pesawatnya lebih bagus, boleh jadi berkurang lagi, lebih cepat lagi. Dan itu sudah menunjukkan teknologi luar biasa. Sekarang kita bisa berkomunikasi orang di luar negeri dengan alat teknologi canggih sekarang. Jadi dengan perkembangan teknologi itu justru menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita. Jadi pertama ini subhanallah, bagaimana caranya ini menjadi katakanlah kesimpulan pertama, dan itu yang disampaikan oleh Pak Ilham Habibie. Kalau mau maju maka iman dan takwanya harus. Jadi selalu intak, warisan dari Bapak Habibie ya. Istilah intak itu selalu ditemukan beliau. Intak nggak bisa. Ibarat pesawat itu kalau cuma intak saja nggak bisa, kalau harus ada intaknya juga nanti. Intaknya harus. Dan itu yang pertama disebut subhanalladzi asra bi abdi. Yang memperjalankan, terjemahannya hambanya. Kalau kita terjemahkan hambanya, asra abdahu, itu bahasa Arabnya. Ini enggak, asra bi abdihi. Yang pernah belajar ilmu saraf, nahu saraf tahu, banyak apa. Pakai bi. Bi itu menunjukkan bahwa iya, kebersamaannya Allah dengan Rasulullah nggak bisa dipisah. Karena kenapa? Rasulullah Habibullah, disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Rasulullah itu adalah pilihan Allah dari semua rasul, dia yang terbaik. Maka disebut di situ huruf asra bi abdi. Artinya kalau kita mau meningkatkan iman takwa harus dekat sama Allah. Alhamdulillah. Bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi ketemu dengan Allah. Bima ataqarrabu ilaika ya Allah? Bagaimana cara saya bisa mendekatkan diri kepada Allah? Apa kata Allah? Bikalami, dengan firman. Bifahmin bigiri fahmin, faham atau tidak paham? Paham tidak paham, pokoknya baca aja. Apalagi kalau sudah paham, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, lanjutkan bacaannya, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Pak Habibie aja 1 juz 1 hari. Beliau itu 1 juz 1 hari baca Al-Quran. Makanya begitu saya dengar, saya tidak mau kalah dengan beliau. Beri sugesti saya, minimal 2 juz. Waktu Covid kemarin bisa sampai 5 juz 1 hari, walaupun saya nggak hafal semuanya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah Quran baca Quran itu akan ditambahkan intaknya insya Allah. Karena kenapa? Dia semakin dekat kepada Allah. Yang diperjalankan Allah di sini adalah hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, dari ayat itu kita lihat subhanallazi asra bi Muhammad, bukan, nggak disebut namanya Muhammad, tapi bi abdi. Kita ini semua adalah hamba Allah, tapi yang mengaku hamba Allah itu banyak. Nah, siapa yang sebenarnya hamba Allah? Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan itulah doa kita. Ya kana abudu ya kana nasta'in. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana cara menolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalannya Nabi Muhammad SAW. Imam Basri menafsirkan itu. Shiratal mustaqim maksudnya adalah jalannya Nabi Muhammad SAW yang pernah diperjalankan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, lalu naik ke atas menerima sholat. Jadi kalau mau jalannya Nabi Muhammad,
yang diterima itu harus dilaksanakan, tegak sholatnya dalam kondisi apapun. Nah, kita tahu Rasulullah diisra mi'rajkan pada tahun yang dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, inilah menjadi poin yang kedua, kesimpulan daripada ceramah saya nanti. Jadi kesimpulannya dulu, Pak. Baru diurai. Biasanya diurai dulu baru kesimpulan. Jadi pertama kesimpulannya adalah iman dan takwa. Yang kedua adalah mental baja. Mental bajanya kenapa? Rasulullah diangkat, diperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi diperjalankan itu untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang punya masalah, jangan jauh-jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, masalah besar akan berbahaya, semakin parah. Jangankan masalah besar, masalah sepele jadi besar, dibesar-besarkan karena tidak dekat kepada Allah. Nah, di sini pentingnya mental baja bangsa Indonesia. Mentalnya harus kuat. Bagaimana mentalnya harus kuat? Masalah apapun dihadapi, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya Allah mengatakan, kalau kamu punya masalah, kasihkan saya akan selesaikan. Tapi kalau kamu punya masalah, kamu tidak pernah melapor sama saya, urusi sendiri. Wa may yattaqillaha, jelas, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus mental baja ini gimana supaya bisa bermental baja? Mentalnya mental kuat, ya harus betul-betul memegang prinsip yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu istilahnya man ahabballah, min alamati hubbillah, di antara tanda cinta seseorang kepada Allah apa? Hubbil Quran, mencintai Al-Quran. Wa min alamati hubbillah wa Quran, di antara tanda cinta seseorang kepada Allah dan Al-Quran, apa tandanya? Hubbur Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Berlanjut terus, tanda cinta Rasulullah adalah mengikuti sunnah beliau. Tanda cinta mencintai sunnah beliau adalah benci dunia. Nah, bukti dunia yang disebut dalam ilmu tasawuf itu adalah zuhud, benci dunia. Tanda cinta, tanda benci dunia apa? Hubbul akhirah, cinta akhirat. Terus tanda cintanya, cinta akhirat apa? La ya'khudhu illa ma yuballighu ilaiha, tidak mengambil urusan dunia kecuali semua mengantar untuk modal aset di akhirat. Maksudnya apa? Apa saja aktivitasnya di dunia, apa saja kegiatannya di dunia, selalu terukur ini menyelamatkan di akhirat atau tidak. Kalau tidak, maka jangan diambil. Manusia semuanya adalah fitrah. Semua kita lahir adalah fitrah, baik itu soal agama maupun yang lain-lain. Fitrah itu artinya apa? Semua yang sesuai dengan kejadian manusia, semua yang sesuai dengan keadaan manusia, itu namanya fitrah. Bisa diartikan fitrah itu adalah Islam. Tapi kalau lebih luas, apa saja dilakukan sesuai dengan sebagai manusiawi. Makanya Islam itu adalah agama yang sangat humanis. Karena kenapa? Ajaran fitrah. Semua kita ini adalah orang baik, suci semua, muslim semua. Begitu sudah lahir, nah sudah ada kursinya, sudah ada bajunya. Kalau baju biasa, tapi baju ada yang pangkatnya. Kalau sudah punya pangkat, sudah punya kursi, disitulah diuji. Jangan sampai kursi orang diambil. Nah, gimana caranya? Gesek sana, gesek sini, injak sana, injak sini. Nah ini, karena kenapa? Hubun dunia, cinta dunia, akhirnya lupa bahwa sebenarnya hidup di dunia itu harus
punya mental baja. Mentalnya gimana? Kalau dapat musibah, sabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Sudah, senjata yang paling kuat itu. Kata Pak Menteri Agama kemarin, ibarat pesawat, ya sayapnya dua, adalah sabar dan syukur. Pak Ilham Habibie mengatakan sayapnya dua adalah intak dan intek. Iman, takwa, pesawat sayap kanan, sayap kiri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sekalipun hebat, mayoritas muslim besar, tapi bisa dikalahkan Singapura dengan penduduknya minoritas muslim. Indonesia besar, tapi kecil dalam visioner, dalam pikirannya. Tapi Singapura kecil tapi besar dalam pikiran mereka. Nah inilah Indonesia sekarang oleh Bapak Prabowo ingin supaya Indonesia lebih maju. Dia harus punya mental yang baja, dia harus punya iman yang kuat, dia harus memikirkan rakyat. Nah, kalau sudah memikirkan rakyat itu berarti larinya ke sini, silaturahim, ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Selanjutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa maksudnya di sini? Dari masjid ke masjid. Masjid itu adalah tempat sujud. Maksudnya apa? Pak Menteri Agama mengatakan, saya panggil Ade Guruta karena beliau itu sama-sama satu alma mater dengan saya, tapi saya ibtidaiyah, beliau sudah aliyah. Nah, sujud kita itu mestinya menunjukkan bagaimana ketika kita bergaul dengan sesama siapapun, semuanya adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Orang lain adalah ladang untuk berbuat baik. Dari mana kita capai itu? Dari sujud. Makanya ini istilahnya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ini juga membuat sesuatu bahwa mudah-mudahan kita jangan lupa Masjid Aqsa. Itu adalah perjuangan kita. Negara Indonesia memperjuangkan, memberikan pembelaan yang habis-habisan, ya, yang sekuat-kuatnya, banyak bantuannya kepada Palestina. Itu tidak salah, karena apa? Dia melaksanakan perintah apa yang tercantum di dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya apa? Menanamkan persatuan dan kebersamaan. Jadi kalau kita sudah sholat, tidak ada lagi di situ. Ya, kadang-kadang ketua PTA jadi makmum, imamnya Ustadz Arman, karena mungkin lebih suaranya lebih bagus, kita kena pilek dan sebagainya. Udah, mas maju ke depan, dan tidak ada lagi di situ jabatan. Itulah yang bisa menanamkan namanya kebersamaan. Dan Indonesia kalau mau maju, jaga persatuan dan kebersamaan. Terus yang selanjutnya, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini linuriyahu min ayatina, Rasulullah diperlihatkan apa? Tanda-tanda kebesaran kami. Berarti ilmu pengetahuan teknologi. Rasulullah diperlihatkan tandanya di bumi, tandanya di langit, dua-duanya. Makanya Rasulullah SAW ketika diberangkatkan dalam keadaan beliau sedih, meninggal istrinya, meninggal pamannya, betul-betul dari titik nol, sangat sedih, disebut dengan Amul Husni, diajak jalan-jalan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada masalah di rumah, jangan di rumah, keluar dari rumah, jalan bareng bersama. Kalau perlu ke umrah, naik haji, ya, di sana akan diselesaikan di depan Ka'bah. Tapi nggak bisa, Ustaz, gimana? Ya sudah, di atas sejadah, karena juga tetap menghadap ke Ka'bah. Itu persoalannya. Jadi persoalan apa saja dihadapi, kita harus menghibur diri kita. Makanya orang yang sholat itu disebut mirajul mu'min. Dia berangkat ke atas supaya kembali nanti selesai sholat, selesai masalah. Tapi Ustaz, ada juga orang sholat tapi malah bikin masalah karena nggak ngerti apa yang dilakukan ketika dia sholat. Pahami sholat itu dengan baik supaya benar-benar diperlihatkan kekuasaan Allah. Rasulullah SAW diperlihatkan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ternyata setelah saya baca di penjelasan para mufassir itu, dari Masjid Haram transit di Madinah, Yasrib, sholat 2 rakaat di situ. Dari Masjid Madinah transit di Jabal Musa di Mesir.
Salat 2 rakaat di situ. Tempat Nabi Musa menerima 10 commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabal Musa transit lagi ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Salat 2 rakaat di situ. Baru masuk ke Baitus Sahra. Baitus Sahra yang kubah emas itu ada batu tergantung. Disitulah Rasulullah SAW masuk di Masjid Aqsa, nanti depannya memimpin sholat. Yang diimami adalah para rasul, para nabi di belakang. Karena kenapa? Para nabi, para rasul itu sebelum mereka diangkat sudah berjanji di depan Allah akan percaya dan mengakui adanya satu nabi yang terakhir nanti, dan mendukung semua apa yang disampaikan ajaran Rasulullah SAW, sehingga mereka dibangkitkan oleh Allah dengan cara Allah. Ini di luar masuk akal, ini tidak sampai, tidak ada yang bisa menerima kecuali hanya iman. Jadi makmum semua mereka. Rasulullah diminta didaulat menjadi imam. Artinya apa? Ajarannya Rasulullah SAW abadi sampai hari kiamat. Nah, terakhir adalah innahu was-sami'ul basir. Mau menjadi yang besar bukan hanya imtak, bukan hanya mental baja, persatuan atau kebersamaan, tetapi innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Visioner. Harus jadi visioner. Itu dikatakan oleh Pak Ilham Habibie kemarin, harus jadi visioner, memperhatikan bagaimana bangsa ini. Ternyata begitu diperhatikan bangsa ini, Pak Prabowo melihat kita ini bangsa besar, bangsa kaya. Selama ini adalah dinikmati oleh negara-negara lain, terutama Singapura. Setelah diperhatikan, sejahterakan dulu rakyat. Nah ini nanti ekspor hasil negara kita ini banyak yang disortir, karena ternyata beliau Pak Prabowo itu adalah lebih paham ekonomi daripada ahli ekonom katanya, karena belajar ekonominya adalah di depan di meja makan dengan begawan ekonomi bapak beliau ya. Jadi visionernya itu adalah Rasulullah juga demikian visioner. Sebelum beliau hijrah, beliau sudah diberitahu di sini kamu nanti hijrah di Madinah, bahkan sholat 2 rakaat di situ. Jadi luar biasa. Rasulullah SAW diperlihatkan, dan memang karena Rasulullah waktu itu diperlihatkan berbagai macam peristiwa, beliau selalu bertanya, ini perumpamaan apa nih Jibril? Karena Rasulullah memang ada zatu basyariahnya. Tetapi begitu sampai di langit pertama, dia tidak tanya, ini Nabi siapa ini yang langit pertama? Dia langsung tanya, Assalamualaikum ya Adam alaihissalam. Dia tahu Nabi Adam. Langit 2, langit sampai 7 dia tahu semua. Gak perlu lagi bertanya. Kenapa? Karena zatul malaikahnya. Beliau punya unsur kemalaikatan. Dan begitu juga ketika naik ke atas, pesawatnya ganti-ganti kan Pak? Pesawat Burak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Lalu dari Masjid Aqsa naik ke langit pertama, itu Mi'raj namanya pesawatnya. Tangga. Ya, tangga nggak bisa bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7, janahul malaika, sayap malaikat. Dari langit 7 ke Sidratul Muntaha, nggak tanggung-tanggung, sayapnya Jibril dipakai. Dari Sidratul Muntaha ketemu Allah di alam mustawa, tanda kutip, kata Jibril, ilahuna intahaitu, sampai sini kata saya. Lau taqaddamtu lahtaraktu, kalau saya lewati saya terbakar. Lau taqaddamta, engkau Muhammad, kalau kau melewati engkau akan mendapatkan keluar biasaan. Silahkan. Jibril aja nggak mampu. Dan disitulah munculnya zat Rasulullah sebagai zatu fawqal malaikah, di atas malaikat. Dan kendaraannya disebutkan di dalam kitab Guru Tambah Dalil, dalam bukunya itu disebut Sahabiyat Nuraniyah, awan cahaya. Dan pada saat ketemu dengan Allah, itulah aslinya Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Ketemu dengan Allah, menerima Al-Quran. Dan itu sebabnya ketika kita sholat, di situ ketemu Allah, dinamanya alam mustawa. Alam mustawa itu tidak ada sisi, kanan, depan, kiri, tidak ada sisinya. Makanya kalau orang betul-betul sholat, dia harus berhadapan dengan Allah, cuma Allah yang dihadapi.
Tidak ada lagi yang lain. Jangan sampai berpikir Allahu Akbar, di samping saya ini Muhammadiyah atau NU ya. Nggak ada lagi itu. Allahu Akbar. Di samping saya ini yang mungkin ini yang menghalang-halangi naik ke jabatan saya, ngambil kursi saya. Nggak ada lagi. Pokoknya Allah aja yang dihadapi. Yang di samping ini adalah semua menghadap kepada Allah. Dan hanya cara itu. Makanya ketika ini dilakukan, mi'rajnya orang mukmin, Allahu Akbar, naik ke atas. Tapi jangan lupa turun. Makanya Rasulullah SAW seandainya beliau sudah ketemu dengan Allah, ngapain balik lagi? Tapi enggak, ummati. Ini ada konsep yang saya harus berikan. Saya harus selamatkan umatku, turun kembali. Beda dengan kita, kalau sudah ketemu di saya, sudah selesai. Tidak kembali lagi. Enggak, kembali. Itu sebabnya Allahu Akbar, maka harus kembali. Assalamualaikum. Kiri kanan ibu bapak. Saya sering sampaikan, ajaran Islam itu kenapa harus menjadi konsep dalam suatu negara? Bukan karena agamanya, tapi karena keadilannya. Agama itu adil, dan itu juga disebut oleh siapa namanya ini, Rocky Gerung ya. Islam itu ditawarkan menjadi konsep dalam aturan, karena aturannya itu adalah keadilan. Tidak ada konsep kehidupan di dalam Al-Quran, petunjuk Rasulullah, semuanya adalah keadilan. Bahkan disambung ihsan di situ, semuanya kebaikan, semuanya kemanusiaan. Makanya orang Muslim itu diajak sholat 5 kali. Kenapa 5 kali? Dan kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3? Kira-kira kenapa? Sholat subuh kenapa 2 rakaat? Ayo. Sholat subuh 2 rakaat karena yang 2 rakaat aja susah, apalagi ditambah 4. Ada yang menjawab itu adalah urusan Allah. Iya, jawaban terakhir itu memang semuanya dari Allah. Tapi saya belajar sama guru Kiai saya, guru Abu Dale, dalam bukunya disebut, kenapa 2 rakaat? Alhamdulillah, itu bacaannya tadi waktu bangun. Seandainya dipisah antara jasmani dan rohani, selesai. Maka disyukuri masih hidup. Nyawa dan jasmani tidak terpisah. Kenapa 4 rakaat zuhur? Ya ada 2 kaki 2 tangan. Kenapa asar 4 rakaat? Antara 2 kaki 2 tangan ini ada segi 4. Di sini ada segi 4, di depan, belakang, kiri, kanan. Di dalamnya barang-barang berharga, jantung, hati, pencernaan, dan itu mahal-mahal biaya obatnya itu. Ini 4. Terus maghrib kenapa 3 rakaat? Dibikinkan supaya manusia itu bisa makan minum, tapi bukan sekedar makan minum, harus ada pembuangan. Ada 3 lubang, tenggorokan di bawah 2, 3. Nah terus malam kenapa 4 rakaat? Sudah mau tidur, mestinya 2 rakaat aja, 4. Karena itu ada 2 biji bola mata, 2 telinga. Orang kalau ribut tidak bisa tidur. Lampu juga harus agak perlu dikit ya. 2 biji bola mata, 2. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat dengan mata hati? Allah tidak mengatakan afala tanzurun, tapi tubsirun, penglihatan mata hati. Makanya untuk sampai kepada Allah bukan hanya sekedar akal. Kalau dikatakan akal berarti binatang tidak ada tasbihnya, sementara binatang-binatang, benda-benda lain semuanya bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena ada namanya Rabbani. Jadi akal dan Rabbani. Akal kita membantu untuk membongkar Rabbani. Tapi kalau tidak ada akal ya susah juga. Tapi alhamdulillah manusia diberikan kelebihan akal. Dari akalnya insya Allah mudah-mudahan di situ dapat hidayah disebut dengan Rabbani. Ibu bapak, saya ingin menggarisbawahi, itu sebabnya kita baca Al-Fatihah. Lagi-lagi kita ucapkan Al-Fatihah alhamdulillah. Takbir Al-Fatihah, alhamdulillah, disyukuri. Hati kita selalu senang bertemu dengan siapapun. Kenapa? Sebelum selesai sholat, Assalamualaikum. Jadi tidak ada
Selalu silaturahmi, siapapun silaturahimnya harus selalu bersambung. Tidak boleh tidak. Bayangkan ibu bapak, ketemu kata Rasulullah, ciri Islam seseorang itu baik, siapapun ketemu, kenal tidak kenal, ucapkan assalamualaikum. Ustaz, saya nggak malas, saya assalamualaikum. Saya pernah assalamualaikum tapi nggak dijawab. Boleh jadi dia lagi stres nggak dijawab. Boleh jadi nggak dengar. Udah ucapkan aja, pasti dapat pahala. Assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Tidak ada orang di rumah, ada salamnya Pak ya. Assalamualaikum waalaikumsalam sholihin. Sampai masuk ke hutan pun tidak ada orang. Jangan langsung masuk, baca dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam sholihin. Satu yang paling hebat, lewat kuburan. Ya Allah, lewat kuburan. Assalamualaikum. Ya Allah. Bayangkan orang meninggal aja silaturahim. Bagaimana bisa orang ini menzalimi saudaranya? Di mana dia belajar? Pelajari sholatmu. Allahu Akbar, ditutup dengan assalamualaikum. Hayati baik-baik assalamualaikum. Makanya Rasulullah SAW disakiti, diusir, bahkan mau dibunuh, tidak pernah membalas dendam, tidak pernah menyatakan kalian itu adalah mencaci maki orang. Tidak pernah. Apa jawaban Rasulullah? Fahum la ya'lamun, mereka nggak ngerti. Allahu Akbar. Saya kira mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini membantu kita untuk semakin mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Yang jelas di dalam surah Al-Jin dikatakan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, aku mendengar Al-Quran itu sebagai suatu yang ajib, sangat luar biasa, yahdi ila rusdi, membawa kepada petunjuk. Artinya apa? Barang siapa yang mengqala bihi sadaqah, siapa yang membaca Al-Quran pasti benar. Wa man amila bihi ajr, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti dapat pahala. Wa man hakama bihi adal, barang siapa yang menetapkan suatu hukum pasti dia adil. Itu Al-Quran. Dan terakhir, wa man da'a ilaihi, barang siapa yang mengajak dengan Al-Quran, hudiya ila siratal mustaqim, pasti dapat jalan yang lurus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah temanya silaturahmi kita. Siapapun nanti kalau berpisah saling mendoakan. Tidak cukup hanya mendoakan diri kita, mendoakan orang lain itu adalah balasannya malaikat yang mendoakan kita. Jadi jangan segan-segan mendoakan saudara kita. Tapi ingat, tidak mungkin kita mendoakan saudara kita kalau ada rasa iri, dengki, sombong dan seterusnya. Maka ketulusan, keikhlasan harus kita bersihkan sesuai dengan awal surah Isra tadi. Subhanalladzi, bersihkanlah diri kita, karena mau bagaimanapun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti kembali kepada Allah. Terakhir yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Pastikan kita menjadi hamba Allah yang benar, yaitu memiliki jiwa yang tenang, selalu berzikir kepada Allah, karena Allah sudah terlalu banyak memberikan nikmat, kita yang sering lupa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma aftah qulubana bi nuri hidayatik wa zayyina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahaya petunjuk. Hiasi diri kami ya Allah dengan akhlak-akhlak terpuji, sebagaimana Engkau telah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kami lupa ya Allah, ingatkanlah kami. Jika kami jauh ya Allah darimu, dekatkanlah kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah lupa kepadamu, sementara nikmat-Mu tidak pernah berhenti sekejap mata pun ya Allah. Pastikan kami ya Allah menjadi hamba-Mu, hamba-Mu yang bersabar, hamba-Mu yang bersyukur, hamba-Mu yang bangga menyebut asma-Mu ya Allah, berzikir kepadamu. Berikan kepada kami ya Allah rezeki
rezeki amal yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki mata yang senantiasa melihat keagunganmu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki telinga yang senantiasa mendengarkan firman-firman-Mu dan membaca firman-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki husnul khatimah. Allahumma sifatna al-bala'a wal waba'a al-fahsya wal munkar wa na'udzubika minasyakki wasyirki wasyifaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.